A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Juz 4. Kamu tidak akan mendapat nilai kebajikan sebelum menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Apapun yang kamu nafkahkan, Allah Maha mengetahuinya. Seluruh makanan dahulunya halal bagi keturunan Israel, kecuali yang Israel haramkan untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Katakanlah Muhammad, datangkan Taurat dan bacalah kalau betul-betul kamu orang yang benar. Siapa yang mengadakan kebohongan atas nama Allah setelah kejadian itu, merekalah orang-orang yang zalim. Katakan, segala firman Allah adalah benar. Ikutilah agama Ibrahim secara tulus. Ibrahim bukanlah termasuk orang yang musyrik. Sungguh, rumah pertama yang dibangun untuk peribadatan manusia adalah yang ada di Mekah, yang penuh berkah dan menjadi petunjuk bagi semesta alam. Di sana terdapat ayat-ayat yang jelas dan ada maqam Ibrahim. Siapa yang memasukinya, amanlah dia. Hanya untuk Allah lah kewajiban haji dan manusia atas manusia, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan besar. Dan siapa pula yang kafir, sungguh Allah Maha Kaya dari seluruh semesta. Katakan, hai ahli kitab, mengapa pula kamu kafir kepada ayat-ayat Allah? Allah menyaksikan segala yang kamu lakukan. Katakan, hai ahli kitab, mengapa kamu menghalangi orang-orang yang telah beriman dari jalan Allah agar mereka menyeleweng darinya, sedangkan kamu mengakui kebenaran mereka? Sungguh Allah tidak lalai akan segala yang kamu lakukan. Hai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu mengikuti sekelompok orang yang diberi Alkitab, mereka akan berusaha mengkafirkan kamu setelah beriman. Bagaimana kamu kafir sedangkan ayat-ayat Allah dibacakan di hadapanmu, dan di tengah-tengahmu ada Rasul Allah? Siapapun yang berpegang agama Allah, ia telah mendapat petunjuk ke jalan yang benar. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan takwa yang sungguh-sungguh, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali telah berserah diri kepada Allah. Berpeganglah kamu semua pada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Ingatlah kenikmatan Allah yang melimpah kepadamu ketika kamu semuanya bermusuh-musuhan. Kemudian Allah melembutkan hati-hatimu, sehingga dengan itu kamu menjadi bersaudara. Saat itu kamu berada di tepi jurang kehancuran, kemudian Allah menyelamatkan kamu. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu, agar kamu sekalian mendapat petunjuk. Hendaklah ada di antaramu kelompok yang selalu mengajak kepada kebajikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang bakal mencapai kebahagiaan. Janganlah kamu seperti orang-orang yang bercerai dan berselisih justru setelah keterangan datang kepada mereka. Mereka itulah yang akan menerima siksa yang berat. Hari itu wajah menjadi putih berseri, dan yang lain hitam muram. Mereka yang berwajah hitam muram dipertanyakan, apakah kamu menjadi kafir setelah beriman? Rasakanlah siksa sebagai akibat kekufuranmu. Adapun yang berwajah putih berseri, mereka berada di dalam rahmat Allah. Di sana mereka abadi. Inilah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Allah sama sekali tidak bermaksud menganiaya seluruh alam. Bagi Allah lah segala yang ada di langit dan di bumi, dan semua persoalan akan dikembalikan kepadanya. Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan di lingkungan manusia, memerintah kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar, serta beriman kepada Allah. Sekiranya para ahli kitab beriman, sangat baik bagi mereka. Ada sebagian mereka beriman, namun bagian besar lainnya mengingkari Allah. Mereka tidak akan membahayakanmu
kecuali gangguan kecil. Kalau mereka memerangimu, mereka akan melarikan diri, lalu mereka pun tidak akan menang. Mereka dikuasai rasa hina dimanapun mereka berada, kecuali dengan memegang teguh ikatan dari Allah dan ikatan dari manusia. Mereka mati membawa murka dari Allah, dan mereka dikuasai rasa miskin. Hal itu karena mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Itu karena mereka durhaka kepada Allah dan selalu melampaui batas. Mereka itu tidak sama dengan ahli kitab yang teguh pendiriannya, yang membaca ayat-ayat Allah pada malam hari dan mereka selalu bersujud kepadanya. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, selalu memerintah kepada kebajikan dan mencegah dari kemungkaran. Mereka juga berlomba dalam kebaikan. Mereka termasuk orang-orang yang soleh. Kebaikan apapun yang mereka lakukan sama sekali tidak terhalang untuk menerima pahalanya. Allah Maha Tahu akan perbuatan orang-orang takwa. Adapun orang-orang yang kafir, harta dan anak-anak mereka sedikit pun tidak mampu menolak siksaan Allah. Mereka itu penghuni neraka yang kekal di sana. Ketidakgunaan harta yang mereka nafkahkan di kehidupan dunia seperti badai yang amat dingin menimpa kebun suatu kaum yang menganiaya diri sendiri, maka rusaklah kebun itu. Allah sama sekali tidak bertindak zalim terhadap mereka, tetapi mereka menganiaya diri sendiri. Hai orang-orang yang beriman, jangan angkat orang di luarmu sebagai kepercayaanmu. Mereka itu selalu menimbulkan kesulitan bagimu dan menginginkan kesusahan bagimu. Telah jelas kebencian mereka yang terlihat dari ucapan mereka, yang tersimpan di dalam hati jauh lebih besar. Kami telah menerangkan kepadamu bukti-bukti kalau kalian menggunakan akal fikiran. Kamu semuanya masih saja mencintai mereka, namun mereka tidak mencintaimu, sedang kamu beriman kepada seluruh isi kitab. Kalau mereka bertemu denganmu, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi kalau mereka menjauh, mereka menggigit jari karena benci kepadamu. Katakanlah Muhammad, matilah kalian membawa kebencianmu. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Bila kamu mendapat kesenangan, mereka akan bersedih. Tetapi kalau kamu tertimpa bencana, mereka gembira. Kalau kamu bersabar dan berusaha menangkal kejahatan mereka, tipu daya mereka sama sekali tidak membahayakan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala yang mereka lakukan. Ingat, ketika kamu berangkat pada pagi hari meninggalkan keluargamu, mengantarkan para mukmin ke tempat-tempat peperangan, Allah Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ingatlah, ketika dua golongan darimu merasa akan gagal, Allah menjadi pelindung mereka. Maka kepada Allah lah hendaknya para mukmin bertawakal. Allah telah menolongmu di perang Badar. Pada saat itu kamu dalam keadaan lemah. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu mensyukuri nikmat-nikmatnya. Ingat, ketika kamu bertanya kepada orang-orang mukmin, apakah tidak cukup pertolongan Tuhanmu dengan 3.000 malaikat yang turun membantu? Ya, benar. Bila kamu sekalian sabar dan bertakwa kepada Allah, ketika musuhmu secara mendadak menyerangmu, Tuhanmu akan membantumu dengan 5.000 malaikat yang bertanda. Itu dijadikan oleh Allah sebagai berita gembira bagimu dan agar hatimu tentram. Semua pertolongan hanya dari sisi Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Agar Allah membinasakan sebagian orang kafir atau membikin malu mereka sehingga mereka kembali dengan kecewa. Sekali-kali bukan urusanmu apakah Allah akan menerima tobat mereka atau menyiksa mereka. Mereka itu orang-orang yang zalim. Bagi Allah lah segala yang di langit dan di bumi. Ia berwenang mengampuni dan menyiksa orang yang dikehendaki. Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hasil riba
yang berlipat ganda. Takwalah kamu kepada Allah agar kamu memperoleh kebahagiaan. Takutlah akan neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, agar kamu mendapat rahmat darinya. Bersegeralah mendapatkan ampunan dari Tuhanmu dan meraih surga seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang takwa. Mereka yang selalu menafkahkan harta pada saat senang ataupun susah, mereka yang selalu berusaha menahan kemarahan dan memaafkan orang lain. Allah sangat cinta kepada orang yang berbuat kebaikan. Apabila mereka berbuat kekejian atau berbuat yang merugikan dirinya sendiri, selalu ingat Allah, lalu minta ampun atas dosa-dosa mereka. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Allah, dan mereka tidak berlanjut dalam perbuatan dosa, sedang mereka mengetahuinya. Balasan mereka adalah ampunan dari Tuhannya, dan surga yang dihiasi oleh sungai-sungai yang mengalir. Mereka kekal di sana, suatu balasan yang sangat indah bagi orang yang beramal. Telah berlalu sunnah-sunnah Allah yang menimpa orang sebelummu, maka mengembaralah di bumi dan periksalah akibat orang-orang yang mendustakan. Ini adalah penjelasan yang terang bagi manusia dan petunjuk serta nasihat bagi mereka yang bertakwa. Karena itu jangan merasa lemah dan jangan pula bersedih hati. Engkaulah yang akan menang dan lebih unggul kalau kamu beriman. Kalaupun kamu terkena luka, musuhmu juga terkena luka seperti yang menimpa kamu. Itulah hari-hari yang kami gilirkan di antara manusia agar Allah mengetahui siapa yang beriman dan ia jadikan sebagianmu gugur sebagai syuhada. Allah tidak senang orang-orang yang zalim. Agar Allah membersihkan orang yang beriman dari rasa hina dan membinasakan orang-orang kafir. Apakah kamu mengira bahwa kamu dapat masuk surga sedangkan Allah belum mengetahui siapa di antaramu yang betul-betul berjihad di jalan Allah, dan belum diketahui siapa di antaramu yang sabar? Kamu pernah mengharap kematian sebelum engkau dijemputnya. Kini kamu telah menyaksikan dan melihat kematian itu. Muhammad hanyalah seorang rasul. Telah banyak rasul-rasul berlalu sebelumnya. Apakah bila Muhammad wafat atau terbunuh, kamu sekalian akan kembali berbalik kafir? Siapapun yang kembali kafir, sedikit pun tidak akan merugikan Allah. Allah selalu memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Tak seorang pun akan mati kecuali atas izin Allah, suatu ketentuan yang terencana. Siapa yang menghendaki pahala dunia, kami akan memberinya. Dan siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami akan memberinya. Kami pasti membalas orang-orang yang bersyukur. Banyak nabi yang berjihad di jalan Allah bersama sejumlah besar pengikutnya. Mereka tidak merasa lemah karena kesulitan yang dihadapi dalam berjihad di jalan Allah. Mereka juga tidak menyerah dan lemah kemauan. Allah cinta kepada orang-orang yang bersabar. Doa mereka tidak lain, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan kami yang melampaui batas. Teguhkanlah pendirian kami dan tolonglah kami menghadapi orang-orang yang kafir. Lalu Allah memberikan mereka pahala di dunia dan pahala yang indah di akhirat. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Hai orang-orang yang beriman, sekiranya kamu taat kepada orang-orang kafir, mereka akan mengembalikan kamu ke dalam kekafiran dan kamu akan menjadi orang yang dirugikan. Allah lah pelindungmu yang sesungguhnya, dialah sebaik-baiknya penolong. Kami akan tanamkan rasa takut di hati orang kafir karena mereka menyekutukan Tuhan tanpa adanya bukti yang menguatkan. Tempat mereka adalah neraka, tempat yang paling jelek bagi orang-orang yang zalim. Allah telah memenuhi janjinya padamu ketika kamu berhasil mengalahkan musuhmu atas izinnya, sehingga waktu itu kamu merasa terdesak karena memperselisihkan perintah Nabi
dan kamu telah mendurhakainya setelah melihat harta rampasan yang engkau inginkan. Di antaramu ada yang tertarik harta dunia, dan ada pula yang bersikukuh mencari pahala akhirat. Kemudian Allah menghalangi kamu menguasai mereka sebagai ujian bagimu. Kini Allah telah mengampuni kamu. Allah bermurah karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika sebagian kamu turun dari gunung dan tidak menoleh kepada siapapun, sedang Rasul memanggil kamu dari belakang, lalu Allah menimpakan kamu kesedihan demi kesedihan, agar kamu tidak susah karena gagal dalam usaha atau susah karena musibah yang menimpa. Allah Maha mengetahui segala yang kamu lakukan. Setelah kesedihan itu, Allah menurunkan kepadamu rasa aman, rasa kantuk yang melanda sebagian kamu, sebagian yang lain dicemaskan oleh dirinya sendiri. Mereka bersangka buruk kepada Allah tanpa alasan, seperti kaum jahiliyah. Mereka bertanya, apa akan kami dapati sebagian janji Nabi dalam hal ini? Jawablah, seluruh urusan ini sungguh di tangan Allah. Mereka menyembunyikan isi hati yang tidak disampaikan kepadamu. Dalam hati mereka berkata, kalau kami punya pilihan dalam masalah ini, kami tidak akan terbunuh di sini. Katakanlah, sekalipun kamu tinggal dalam rumahmu sendiri, orang yang sudah ditentukan mati akan keluar juga ke tempat kematiannya. Semua itu agar Allah menguji segala yang ada dalam dadamu dan membersihkan yang ada dalam kalbumu. Allah Maha mengetahui segala yang terkandung dalam hati. Orang-orang yang berpaling di antaramu pada saat bertemunya dua pasukan, sebetulnya mereka telah digelincirkan oleh setan karena perbuatan mereka sendiri. Namun Allah telah memaafkan mereka. Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Penyantun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bersikap seperti orang-orang kafir yang berkata kepada kawan-kawannya ketika mereka mengembara di bumi atau sedang berperang, kalau mereka itu tinggal bersama kami, pasti tidak akan terbunuh. Allah jadikan perkataan itu sebagai sebab penyesalan mereka. Ketahuilah bahwa Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Allah sangat tahu akan segala yang mereka lakukan. Jika kamu terbunuh di jalan Allah, atau kamu mati secara wajar, pasti ampunan dari Allah dan rahmat-Nya kepadamu jauh lebih baik dari segala yang mereka kumpulkan. Kalau sekiranya kamu mati secara wajar atau terbunuh, hanya kepada Allah lah kamu semua dikumpulkan. Karena rahmat Allah, kamu bersikap lunak kepada mereka. Sekiranya kamu keras dan kasar, niscaya mereka akan menjauhimu. Karena itu maafkanlah dan mohonlah ampun bagi mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang suatu persoalan. Bila kamu telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal. Bila Allah menolongmu, tidak ada yang akan mengalahkan kamu. Sebaliknya, kalau Allah meninggalkan kamu, siapa lagi yang dapat menolongmu selain Dia? Maka kepada Allah lah para mukmin harus bertawakal. Tidak pantas bagi seorang nabi untuk berlaku curang. Barang siapa yang berlaku curang, akan didatangkan kecurangannya itu pada hari kiamat. Kemudian setiap orang menerima balasan yang setimpal. Mereka sama sekali tidak akan teraniaya. Apakah orang yang selalu mencari keridhaan Allah sama dengan orang yang mati membawa kemurkaannya, yang tempat berlindungnya jahanam, suatu tempat kembali yang paling buruk? Pencari ridha Allah mempunyai derajat di sisinya. Allah Maha mengetahui segala yang mereka lakukan. Allah telah memberikan anugerah kepada mereka yang beriman pada saat Ia mengutus seorang Rasul dari kalangan mereka yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kitab dan hikmah. Mereka sebelum itu dalam kesesatan yang nyata. Sewaktu musibah menimpa kamu di Uhud, sebetulnya kamu telah menimpakan 2 kali kekalahan kepada musuhmu saat Badar. Kamu masih bertanya, dari mana musibah itu?
Jawablah, musibah itu dari dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala hal. Apa yang menimpa dirimu pada pertempuran dua pasukan semata-mata atas izin Allah, supaya Allah mengetahui siapa yang betul-betul beriman, agar Allah mengetahui siapa yang munafik. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah kita berperang di jalan Allah, atau mari kita pertahankan, mereka menjawab, kalau kami mengetahui akan terjadi perang, pasti kami akan bersama kamu. Saat itu mereka lebih dekat kepada kekufuran daripada iman. Mereka berkata hanya basa-basi, tidak diikuti hatinya. Allah Maha mengetahui segala yang mereka simpan. Mereka yang tidak ikut berperang berkata kepada saudaranya yang beriman, sekiranya mereka mengikuti kami tentu tidak terbunuh. Katakan Muhammad, hindarkanlah kematian itu darimu kalau kamu sekalian memang orang-orang yang benar. Jangan sekali-kali mengira mereka yang terbunuh di jalan Allah itu telah mati. Mereka itu masih hidup di sisi Tuhan. Mereka mendapat rezeki darinya. Mereka gembira karena karunia Allah yang diberikan kepada mereka, dan mereka memberi semangat kepada orang-orang yang belum mengikuti jejaknya, bahwa mereka sama sekali tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Mereka bersukaria karena nikmat dan karunia dari Allah. Ketahuilah bahwa Allah sama sekali tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman. Mereka itu yang menaati seruan Allah dan Rasul-Nya setelah mereka terluka dalam perang Uhud. Bagi mereka yang selalu berbuat baik dan bertakwa, pahala yang sangat besar. Mereka itulah orang-orang yang apabila diberitahukan, musuh telah berkumpul untuk menyerang, takutlah kamu. Iman mereka semakin bertambah. Mereka akan menjawab, Allah telah cukup bagi kami, dialah sebaik-baiknya pelindung. Mereka kembali menyandang nikmat dari Allah dan karunia-Nya. Mereka tidak terkena suatu bencana apapun. Mereka selalu mencari keridhaan Allah. Allah yang mempunyai karunia yang berlimpah. Itu hanyalah cara setan menakut-nakuti kawan-kawannya. Jangan takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Jika kamu sekalian betul-betul orang yang beriman, jangan sampai menyusahkan kamu orang yang berlomba dalam kekufuran. Mereka itu sama sekali tidak merugikan Allah. Allah tidak akan memberikan mereka kebahagiaan di akhirat, dan mereka akan mendapatkan siksa yang dahsyat. Adapun orang-orang yang menukar kekufuran dengan iman, sama sekali tidak akan merugikan Allah. Bahkan mereka akan mendapat azab yang pedih. Orang-orang kafir, jangan mengira bahwa penangguhan yang kami berikan itu akan lebih baik bagi mereka. Kami tangguhkan itu hanya untuk memperbanyak dosa, dan mereka akan mendapatkan siksa yang hina. Allah tidak ingin membiarkan orang-orang beriman bercampur seperti sekarang ini, sehingga terpisahlah yang jahat dari yang baik. Allah pun tidak akan memberitahukan kepadamu hal yang gaib, tetapi Allah akan memilih di antara utusan-utusannya orang yang Ia kehendaki. Karena itu, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasul-Nya. Kalau kamu telah beriman dan bertakwa kepadanya, bagimulah pahala yang berlimpah. Janganlah mengira orang-orang yang berlaku kikir terhadap rezeki yang diberikan Allah dengan karunia-Nya itu lebih baik bagi mereka. Tindakan itu justru membawa bencana bagi mereka. Harta yang mereka sayangi itu akan dikalungkan pada hari kiamat. Kemuliaan Allah lah sesungguhnya seluruh yang ada di langit dan bumi. Allah Maha mengetahui segala yang kamu lakukan. Sungguh, Allah telah mendengar perkataan orang, Allah itu miskin dan kami lebih kaya. Kami akan catat yang mereka katakan itu, dan kami tulis pula pembunuhan mereka atas para nabi tanpa alasan yang jelas. Kelak akan kami katakan, rasakanlah olehmu siksa yang menghanguskan. Itulah akibat perbuatan yang kamu lakukan. Allah tidak bermaksud menganiaya hamba-hambanya. Merekalah yang berkata, Allah telah menjanjikan kepada kami untuk tidak beriman kepada seorang rasul pun, sampai ada rasul yang korbannya habis dimakan api. Katakan Muhammad,
Pernah datang kepadamu rasul-rasul sebelumku membawa keterangan dan membawa yang kamu katakan itu. Mengapa pula kamu membunuh mereka kalau kamu orang yang benar? Jika mereka mendustakan kamu Muhammad, para rasul sebelummu telah didustakan. Mereka membawa keterangan seperti Zabur dan kitab yang menjelaskan. Setiap diri pasti mengalami kematian. Pada hari kiamat sungguh kami sempurnakan pahala mereka. Siapapun yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, dialah orang yang memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia tidak lebih dari kesenangan yang menipu. Kamu sekalian pasti diuji dengan harta dan dirimu sendiri. Dan kamu pasti akan mendengar dari ahli-ahli kitab sebelummu dan dari orang-orang musyrik gangguan yang menyakitkan. Kalau kamu bersabar dan bertakwa kepada Allah, yang demikian itu sikap yang paling baik. Ingatlah ketika Allah mengambil janji orang-orang yang diberi kitab agar kamu menerangkan kepada manusia dan jangan kamu simpan kebenarannya. Tetapi mereka mengabaikan dan membuangnya ke belakang. Mereka lebih suka menukar dengan harta yang paling murah. Pertukaran yang paling buruk yang mereka lakukan. Janganlah kamu mengira orang-orang yang bergembira dengan yang mereka miliki dan merasa gembira kalau dipuji karena perbuatan yang tidak pernah mereka lakukan. Jangan mengira mereka bisa lolos dari siksa. Mereka akan mendapatkan siksa yang menyakitkan. Bagi Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah Maha Kuasa akan segala sesuatu. Sungguh di dalam penciptaan langit dan bumi, dalam perbedaan malam dan siang, merupakan ayat-ayat kebesaran Allah bagi mereka yang berpikiran cerdik, yaitu mereka yang selalu ingat Allah pada waktu berdiri, duduk, atau berbaring. Mereka selalu berpikir tentang ciptaan langit dan bumi. Mereka akan berkata akhirnya, "Wahai Tuhan kami, Engkau tidak menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa neraka. Wahai Tuhan kami, siapapun yang Engkau masukkan ke dalam neraka, sungguh telah Engkau hinakan, dan bagi orang yang zalim tidak akan ada penolongnya. Wahai Tuhan kami sungguh telah mendengar seruan yang memanggil, berimanlah kepada Tuhanmu, kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, dan hapuskan segala kesalahan dan keburukan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang yang berbakti. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami segala yang Engkau janjikan kepada Rasul-Rasul-Mu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sungguh Engkau yang tidak mengingkari janji. Maka Tuhan mereka mengabulkan permohonan itu. Sungguh aku tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatanmu, baik dari laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kamu sama dengan yang lain. Bagi yang berhijrah dan diusir dari tempat tinggalnya, dianiaya dalam menjalankan perintah-perintahku, dan yang berperang ataupun terbunuh, pasti aku akan menghapuskan segala kesalahannya, dan pasti kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang dihiasi oleh sungai-sungai yang mengalir sebagai pahala dari Allah. Di sisi Allah, pahala yang paling baik. Jangan sekali-kali kamu tertipu oleh kegiatan orang kafir yang lalu lalang di muka bumi. Itu hanyalah kesenangan yang sementara. Kemudian tempat kembali mereka adalah Jahannam, tempat kembali yang paling buruk. Namun bagi mereka yang bertakwa kepada Tuhannya, mereka akan mendapatkan surga yang dihiasi oleh sungai-sungai yang mengalir. Mereka kekal di sana sebagai hunian karunia Allah. Apa yang ada di sisi Allah jauh lebih baik bagi orang-orang yang berbakti. Di antara ahli kitab pasti ada orang yang beriman kepada Allah, kepada kitab yang turun kepadamu, serta kitab-kitab yang turun kepada mereka dengan dasar takwa kepada Allah. Mereka tidak menukar ayat Allah dengan sesuatu yang rendah. Mereka itu yang bakal menerima pahala dari Allah. Allah Maha cepat dalam memperhitungkan. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah, tabahlah, dan kuatkan hati. Takwalah kamu sekalian kepada Allah agar kamu berjaya. 4. An-Nisa
wanita-wanita. 176 ayat Madaniyah. Muqaddimah. Surat yang turun di Madinah dan ayatnya 176 ini banyak ketentuannya tentang wanita. Rumah tangga dalam Islam adalah wadah pembinaan dan suami istri harus menjadi contoh bagi keluarga dan lingkungan. Di sini peran perempuan sangat besar. Dijelaskan pula ihwal pernikahan. Syarat penting dalam membentuk rumah tangga serasi, nampak perhatian Al-Quran terhadap kaum istri, diperingatkan wali yang menguasai yatimah, jangan ada yang mau menikahi yatimah bila cantik dan kaya saja, sedang bila kaya tetapi tidak cantik dibiarkan membujang agar hartanya tetap di bawah kekuasaannya, yaitu ayat 127. Yatim adalah kelompok yang secara khusus Allah berpesan untuk diperhatikan. Dijelaskan bahwa bila seorang istri takut suami nuzus, ia dapat mengusulkan perundingan agar nasibnya tidak menggantung. Ayat 128. Ada perintah kepada kaum beriman untuk bertindak adil meskipun merugikan dirinya sendiri. Ayat 135. Hormat ibu bapak dan tidak mengikuti nafsu atau mengikuti mitra yang tidak seiman. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hai manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu, yang telah menciptakan kamu dari seorang manusia, kemudian menciptakan dari jenisnya jodoh baginya, dan dari keduanya dikembangkan keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan. Bertakwalah kamu kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan dengan namanya kamu menjaga kekeluargaan. Sungguh Allah selalu mengawasi kamu semuanya. Berikan kepada anak yatim harta mereka bila telah dewasa. Janganlah menukar yang buruk dengan yang baik, dan jangan pula kamu memakan harta mereka campur dengan hartamu. Yang demikian itu dosa yang sangat besar. Sekiranya kamu khawatir tidak berlaku adil terhadap wanita yatim yang akan kamu nikahi, nikahilah wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Tetapi bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau menikahi hamba perempuan yang kamu miliki. Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng. Berikan mas kawin wanita yang engkau nikahi. Kalau mereka itu merelakan sebagian mas kawin itu untukmu, ambil, dan makanlah dengan cara yang baik dan sopan. Jangan kamu serahkan kepada orang yang lemah harta mereka, yang Allah mempercayakan kamu sebagai pengelolanya, tetapi berikan mereka makan dan pakaian dari harta itu, dan berkatalah kepada mereka dengan cara yang sopan. Ujilah anak-anak yatim sampai usia kawin. Bila sudah mampu berdiri sendiri, serahkan harta mereka, dan jangan memakan harta mereka secara berlebihan dan tergesa-gesa karena takut mereka menjadi dewasa. Bagi yang mempunyai kekayaan, sebaiknya menghindari. Bagi yang membutuhkan karena miskin, boleh menggunakannya secara wajar. Kalau harta itu akan diserahkan kepada mereka agar dipersaksikannya, Allah cukup jeli dalam menilai. Laki-laki punya bagian dari harta yang ditinggalkan oleh kedua orang tua dan kerabat. Juga wanita punya bagian dari peninggalan yang ditinggal oleh kedua orang tua atau kerabat. Sedikit ataupun banyak bagian itu suatu ketentuan. Kalau dalam pembagian waris, datang kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang miskin, berilah mereka sebagian dari harta waris itu, dan berbicaralah kepada mereka dengan baik. Hendaklah mereka khawatir bila kelak meninggalkan keturunan yang lemah, yang dikhawatirkan nasibnya kelak. Hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar. Adapun orang-orang yang makan harta yatim dengan sewenang-wenang, mereka itu telah menyimpan api di perutnya, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka yang menyala. Allah memerintahkan mengenai anak-anakmu bahwa bagian laki-laki sama dengan bagian 2 perempuan. Kalau mereka semua wanita, lebih dari 2 orang, 2 ke atas, bagian mereka 2/3 peninggalan. Kalau anak hanya 1 perempuan, dia mendapatkan separuh peninggalan.
bagi ayah dan bunda masing-masing 1/6, jika ia meninggalkan anak. Kalau ia tidak meninggalkan anak, pewarisnya adalah ayah ibunya saja, bagi ibunya 1/3. Kalau yang meninggal itu mempunyai saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Semuanya itu setelah urusan wasiat dan hutang diselesaikan. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak tahu siapa di antara mereka yang paling dekat kepadamu kemanfaatannya. Inilah bagian-bagian yang ditetapkan oleh Allah. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Bagimu separuh dari yang ditinggalkan istri-istrimu, kalau mereka tidak mempunyai anak. Tetapi kalau mereka punya anak, kamu sendiri mendapat 1/4 peninggalan, setelah menunaikan wasiat dan membayar hutang. Bagi istri-istrimu 1/4 yang kamu tinggalkan kalau tidak ada anak. Kalau kamu punya anak, bagi mereka 1/8 dari harta peninggalanmu, setelah ditunaikan wasiat dan untuk membayar hutang. Jika yang mewariskan tidak punya ayah ataupun anak, tetapi ada saudara laki-laki dan perempuan, masing-masing dari keduanya mendapat 1/6. Tetapi kalau mereka lebih dari seorang, mereka berbagi dalam 1/3. Sesudah diselesaikan wasiat dan hutang, sehingga tidak ada seorang pun yang dirugikan. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. Inilah batas-batas yang diletakkan oleh Allah. Siapapun yang mengikuti Allah dan Rasul-Nya akan dimasukkan ke dalam surga yang dihiasi oleh sungai-sungai yang mengalir. Mereka kekal di sana. Itulah kebahagiaan yang besar. Adapun yang durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya serta melampaui ketentuan-ketentuannya akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia abadi di dalamnya dan akan mendapatkan siksa yang menghinakan. Wanita-wanita yang melakukan perbuatan keji harus disaksikan 4 orang saksi. Kalau kesaksian mereka itu positif, kurunglah wanita-wanita itu dalam rumah sampai maut mengambilnya. Atau Allah menemukan bagi mereka jalan yang lain. Terhadap 2 orang laki-laki yang melakukan kekejian, hukumlah keduanya. Bila mereka bertobat dan memperbaiki lakunya, biarkanlah mereka itu. Sungguh Allah Maha Penerima Tobat, lagi Maha Penyayang. Yang demikian, tobat yang dinamakan tobat kepada Allah ialah melakukan kejahatan karena tidak tahu, kemudian bertobat dengan segera. Mereka itulah yang akan diterima tobatnya. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tobat bukan untuk mereka yang melakukan kejahatan yang berlanjut, sehingga bila maut datang menjemput lalu berkata, sekarang ini aku sungguh bertobat, juga bukan bagi yang mati dalam keadaan kafir. Kami siapkan bagi mereka siksa yang menyakitkan. Hai orang-orang yang beriman, tidak dibolehkan kamu mewarisi wanita-wanita secara paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena kamu ingin mengambil sebagian yang pernah kamu berikan kepada mereka, kecuali mereka berbuat keji secara terang-terangan. Bergaulah dengan mereka secara baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, mungkin dari yang tidak kamu sukai itu Allah mendatangkan kebaikan yang banyak. Kalau kamu hendak mengganti istri, sedangkan kamu telah memberikan kepadanya harta yang banyak, janganlah kamu ambil sedikit pun dari harta itu. Apakah kamu hendak mengambilnya kembali dengan cara dusta dan dosa yang nyata? Bagaimana kamu tega mengambil kembali padahal kamu telah bercampur dengan mereka dan mereka telah menerima perjanjianmu dengan kuat? Janganlah kamu nikahi wanita yang pernah dinikahi oleh bapak-bapakmu, kecuali pada masa yang telah lampau atau jahiliyah. Itu merupakan perbuatan yang menjijikkan, dibenci Allah, dan suatu tindakan yang tidak baik. Kamu dilarang menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu perempuan, saudara-saudaramu perempuan, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan saudaramu laki-laki dan anak perempuan saudaramu perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudaramu perempuan sepersusuan, dan ibu-ibu istri kamu, anak-anak tirimu
perempuan yang dalam perlindunganmu dan istri yang telah kamu campuri dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika belum kamu campuri, tiada larangan. Juga dilarang menikahi istri-istri dari anakmu sendiri. Dilarang pula untuk mengumpulkan dua saudara dalam satu pernikahan, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim.